aktivitas pada pagi hari ini. Kembali lagi kita bertemu untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Bagaimana kalian semua di rumah, baik-baik saja kan? Ya, baiklah adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Saya mengajak adik-adik untuk bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak ya. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota kurnia. Yesus, kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada jam pagi hari ini kami bersyukur untuk segala kasih yang Engkau berikan, nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Sertai Bapa awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah firman yang Engkau sampaikan nanti boleh kami dengar dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, demi nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats pembimbing Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Adik-adik yang terkasih, sebelum memasuki perenungan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh ada bagi kami. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama, walaupun di rumah kami masing-masing. Tentu itu suatu anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, dan kami akan merenungkannya bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja di dalamnya, memberikan kami rasa yang fokus, dengar-dengaran, dan kami nantinya boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan kitab pada hari ini dari kitab Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Dia mengaku dan tidak berdusta. Katanya,
aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kita pada minggu ini? Kakak berharap kita dalam keadaan yang sukacita, penuh dengan semangat, dan tentunya siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik yang terkasih, judul perenungan kita pada minggu ini ialah bersaksi dengan rendah hati. Jika berbicara tentang rendah hati, tentulah menjadi suatu bagian yang sering sekali kita dengarkan di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita ikut ibadah, setiap kali kita mendengarkan perenungan, bahkan sejak di Pelkat PA tempo hari, Kakak Layan selalu memberikan pengajaran bagi kita untuk menjadi seorang yang memiliki sifat rendah hati. Akan tetapi menjadi seorang yang memiliki sifat rendah hati itu tampaknya masih sulit untuk kita jalani. Sebab dalam pikiran kita masih tertanam bahwa ketika kita menjadi seorang anak yang memiliki sifat rendah hati, maka itu identik dengan kelemahan. Suatu kali kakak pernah bertemu dengan seorang anak. Dia duduk sendiri di ujung kelas tanpa ada yang menemaninya. Lantas kakak bertanya kepada anak itu, "Kamu kenapa sendirian?" Lalu anak tersebut menjawab, "Iya kak, lebih baik saya sendirian daripada saya mengajarkan teman-teman saya yang tidak tahu caranya berhitung perkalian." Rupa-rupanya anak tersebut merasa bahwa dirinya lebih pandai dari temannya. Akibatnya dia enggan untuk bergabung bersama-sama dengan teman lainnya yang masih belajar itu tadi. Sebab apa? Sebab ketika dia bergabung dengan teman-teman lainnya, maka dia akan dipandang sebagai seorang anak yang tidak pandai. Sama seperti teman lainnya yang masih belajar pada saat itu. Adik-adik yang terkasih, menjadi sifat alamiah kita sebagai manusia, di mana kita ingin selalu dipandang sebagai pusat perhatian. Kita selalu ingin dipuji. Kita tidak ingin disepelekan, apalagi direndahkan. Nah, berbeda dengan bacaan kita pada pagi ini yang menceritakan tentang kesaksian Yohanes Pembaptis tentang dirinya. Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Dalam Injil Lukas 3, adik-adik mungkin setelah ini dapat membacanya di rumah, dikatakan di sana bahwa Yohanes adalah seorang hamba Tuhan yang bertugas untuk menyuarakan suara pertobatan. Setiap orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus, yang ingin menyuarakan pertobatan, maka ia akan segera dibaptis oleh Yohanes sebagai simbol pengampunan dosa daripada Allah. Rupa-rupanya adik-adik kiprah pelayanan Yohanes terdengar kemana-mana.
Banyak orang berbondong-bondong datang karena rasa ingin tahu. Sebab apa yang dikatakan Yohanes tentang pertobatan dan tentang kerajaan sorga menjadi topik yang hangat dan diminati banyak orang pada saat itu. Adik-adik yang terkasih, popularitas Yohanes kemudian membuat pemimpin Yahudi mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk bertanya tentang dirinya itu siapa sih sebenarnya. Kita dapat kembali melihat bacaan Alkitab kita dengan di dalam Yohanes ayat 20 sampai 26 yang tadi kita baca. Di sana Yohanes menegaskan bahwa dia bukan Mesias, bukan pula dia Nabi Elia. Lanjut Yohanes menjawab, kita dapat lihat bersama-sama bahwa akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dengan rasa kesal, para imam yang mendatangi Yohanes, sekali lagi mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapa engkau membaptis?" Mereka bertanya. "Jika engkau bukan Mesias, jika engkau bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." Lalu Yohanes menjawab bahwa dia membaptis dengan air untuk mempersiapkan orang-orang yang menyambut kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, dapat kita lihat bersama dalam kisah ini bahwa Yohanes benar-benar memiliki sifat yang rendah hati. Bahkan sifat kerendah hatiannya itu ia saksikan bagi orang banyak. Padahal bisa saja barangkali dalam peristiwa itu Yohanes berbohong. Dia memanfaatkan situasi dengan mengaku bahwa dirinya Mesias atau bahkan Nabi yang akan datang. Dan itu barangkali akan membuat dirinya semakin terkenal, semakin tenar, dia semakin mendapatkan popularitas. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yohanes. Nah, adik-adik kita dapat melihat lebih dalam lagi sifat rendah hati Yohanes. Yang paling mendalam, kita dapat membaca kembali dalam ayat 27b. Dikatakan di sana, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Apa yang dikatakan Yohanes merupakan wujud dari kerendah hatiannya, di mana dia merasa tidak layak dibandingkan dengan Yesus. Dia berkata di situ bahwasannya menyentuh kasut milik Yesus saja, membukakan tali kasut Yesus saja, dia tidak layak. Apalagi dia dibandingkan dengan Yesus. Itu kerendahan hati Yohanes tadi, adik-adik. Bahwasannya dia tidak masalah hidup menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Dan dia sama sekali tidak menyangkal dirinya bahwasannya ya memang dia hamba Tuhan, dia memang utusan Tuhan. Dan itulah kerendah hatiannya, di mana ia tidak berbohong itu tadi. Ketika ditanya, dia menjawab bahwasannya iya, dia bukan Mesias, dia bukan Nabi Elia, dan dia bukan utusan Nabi yang akan datang. Adik-adik yang terkasih, dari kisah Yohanes Pembaptis yang rendah hati ini, kita sama-sama belajar tentunya. Yang pertama, hendaknya pun kita sebagai teruna dapat menyuarakan pertobatan dan menyatakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Bagaimana caranya, Kak? Mungkin kita dapat menjadi seorang anak yang berani untuk berkata jujur tentang hal-hal yang kurang baik yang kita lihat di sekeliling kita. Jika kita melihat ada teman yang berbohong, ada teman yang melakukan kecurangan, atau pada saat ini ada teman yang tidak mematuhi protokol kesehatan, misalnya tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, kita dapat memberi teguran kepada mereka.
Atau bahkan jika kita lebih berani lagi, kita boleh bilang sama orang tua mereka, "Bu, tadi si A tidak mencuci tangan," supaya nanti orang tuanya boleh kasih tahu dia di rumah. Atau mungkin ketika misalnya ada teman satu pelkat kita, satu pelkat PT, misalnya nanti kita ibadah sudah di gedung gereja, terus dia tidak memakai masker, itu boleh kita laporkan sama kakak layan. Atau kita boleh langsung menegurnya, "Tolong pakai masker dong, kita kan sekarang sedang pandemi." Nah, itu tadi. Nah, akan tetapi adik-adik, sebelum kita menyuarakan pertobatan, tentu sebelumnya diri kita terlebih dahulu yang bertobat. Kita dapat menyadari kesalahan yang pernah kita perbuat, yang pernah kita lakukan. Ada banyak sekali kakak tidak tahu. Itu semua cuma adik-adik dan Tuhan yang tahu. Nah itu. Sebelum kita menyuarakan suara pertobatan, marilah diri kita sendiri terlebih dahulu yang bertobat akan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Dan yang kedua, hendaknya pun kita sebagai anak teruna dapat menjalankan sifat yang rendah hati. Tentulah kakak yakin kita semua ingin menjadi dambaan banyak orang, termasuk dambaan di dalam pelkat teruna. Tentu ada banyak sekali caranya adik-adik untuk menjadi dambaan itu tadi, untuk menjadi pusat perhatian. Belajar dengan rajin, ya, suka menolong, berani untuk tidak melakukan kecurangan, ya. Misalnya nanti di gereja ada orang yang buang sampah, kita harus kutip, gitu kan? Nah, itu berarti kita berani untuk melakukan perubahan. Itu. Ketika itu semua bisa kita dapatkan dan kita menjadi pusat perhatian, misalnya kayak tadi kita ada orang buang sampah di gereja, kita kutip, terus nanti pasti ada yang lihat, "Wih, si B itu baik banget ya, dia mau untuk buang sampah pada tempatnya," gitu loh. Maka semua orang akan menceritakan kita bahwasannya kita ini sebagai orang yang baik, gitu. Nah, adik-adik, ketika kita menjadi pusat perhatian, kita sering diomongin dan dipuji di mana-mana, janganlah kita menjadi sombong, janganlah kita menjadi tinggi hati, melainkan marilah kita menjadi orang yang rendah hati. Kita tetap rendah hati, dan kita mampu memanfaatkan situasi itu untuk dapat memotivasi teman-teman kita yang lainnya. Mungkin ada teman-teman yang malas untuk berpakaian rapi. Dia melihat kita berpakaian rapi, lalu kemudian di minggu depannya mungkin dia pakaian rapi gitu. Waktu datang ibadah pelkat PT, ketika nanti sudah boleh kita datang ke gereja gitu. Jadi kita pusat perhatian untuk memotivasi teman-teman kita yang lainnya, bukan kita untuk menjadi sombong atau tinggi hati. Dan yang terakhir, ketika kita mendapatkan itu semua, ketika kita mendapatkan pusat perhatian, ketika kita menjadi dambaan, dan kita memiliki sifat yang rendah hati, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Sebab semuanya itu Tuhanlah yang memberikan. Melalui setiap doa kita memohon Tuhan, memberikanlah aku sifat yang rendah hati. Lalu kita ternyata benar menjadi seorang yang rendah hati. Mari kita bersyukur. Sebab ketika kita bersyukur di hadapan Tuhan, berarti kita telah menjalankan sifat rendah hati, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan pada minggu ini, kakak ingin mengajak kita semua di rumah masing-masing untuk dapat mengambil selembar kertas dan kita dapat menuliskan poin pertama, apa saja sih kesalahan kita yang pernah kita perbuat. Mungkin ada beberapa poin ya, 1-9 misalnya. Lalu di bawahnya lagi kita tuliskan poin yang keduanya, komitmen apa yang akan kita buat di kemudian hari. Misalnya kalau kita misalnya di atas itu, oh ya, saya ini suka berbohong sama orang tua. Di bawahnya kita tulis, di kemudian hari, dimulai dengan saat ini, saya akan berkomitmen untuk tidak lagi berbohong kepada orang tua, tetapi saya akan menjadi anak yang dengar-dengaran,
menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terlebih dalam mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Nah, setelah itu semua ditulis, adik-adik bisa meletakkannya di dalam Alkitab, diselipkan mungkin di bagian depan. Jadi ketika adik-adik membuka, adik-adik ingat, oh iya, hari ini aku sudah berjanji. Nanti misalnya adik-adik lihat di 3 bulan berikutnya, oh iya, waktu itu aku sudah berjanji untuk tidak berbohong. Kalau adik-adik misalnya masih berbohong, silakan berdoa, meminta ampun pada Tuhan dan memohon bimbingan Roh Kudus agar adik-adik bisa untuk diluruskan kembali. Demikianlah renungan kita pada minggu ini adik-adik. Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu ada beserta adik-adik di dalam kehidupan hari lepas hari. Sampai jumpa di minggu depan. Salam sehat. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena kami masih diberi nafas kehidupan pada pagi harinya Bapa. Ya Bapa, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kami bisa beraktivitas seperti semula lagi ya Bapa. Dan tentunya kami juga bisa gereja kembali seperti biasa di gereja kami, Gereja GPIB Immanuel. Ya Bapa, inilah doa kami sampaikan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan kami, berkatikanlah persembahan kami ini agar bisa berguna bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita menutup ibadah kita dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tentu di balik itu ada rasa rindu yang kami miliki untuk dapat beribadah bersama-sama kembali di gereja kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami selalu berharap kepadamu, kiranya wabah pandemi dapat segera pulih, dan kami, anak-anak PLK PT, bahkan seluruh jemaat Tuhan, boleh kembali bersama-sama berkumpul di gereja kami Tuhan, untuk beribadah
bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bimbing kami selalu Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang baru saja disegarkan melalui perenungan firman Tuhan tadi. Kiranya firman itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuntunlah kami selalu Tuhan di dalam kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kiranya kasih Tuhan selalu ada bagi kami. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita di dalam segala langkah kehidupan kita, dan di dalamnya kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sekian adik-adik ibadah minggu ini, kiranya kita terberkati oleh perenungan firman Tuhan. Shalom.